dahulu. Coba untuk ketua kelas mohon dipimpin. Silakan ketua kelas. Beri kelancaran, kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dibuka, Bu Guru tak absen dulu ya. Ibu absen dulu. Yang Ibu panggil, yang Bu Guru panggil, nanti yang laki-laki jawabnya hadir, yang perempuan hadiroh. Ibu panggil Ananda, Aura Putri Aini, Aira Dipran, Aira Wahyu Safara, Ananda Dipran Ramadhani, Ananda Muhammad Naufal Afkar, Ananda Rangga Restuaji, Ananda Kimora Marsha Elvina. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Tadi kelasnya sudah dibersihkan apa belum? Sudah, Bu. Ya, biar kita merasa nyaman, biar kita merasa tenang untuk pembelajaran karena kelas kita sudah bersih. Anak-anak, biar kita belajarnya tambah semangat, mari kita tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh.
Coba buka halaman 48. Yuk dibuka halaman 48. Ya. Ya. Sudah. 48 ya. Ya, sudah semua. Sekarang anak-anak tahu tentang air zam-zam apa tidak? Iya, air zam-zam itu nanti akan tentang cerita kisah Nabi Ismail. Nah, pembelajaran kali ini anak-anak akan belajar tentang kisah Nabi Ismail. Dan tujuan kita untuk belajar kisah Nabi Ismail adalah anak-anak untuk kita mempelajari kisah Nabi Ismail. Tujuan kita yaitu setelah membaca buku materi akidah anak, peserta didik mampu menganalisis kisah Nabi Ismail dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah membaca buku materi akidah anak, peserta didik mampu menganalisis hikmah kisah Nabi Ismail dengan baik dan benar. Ya, tujuan yang ketiga yaitu setelah melihat video kisah keteladanan Nabi Ismail, peserta didik mampu menunjukkan sikap patuh terhadap Allah melalui kisah Nabi Ismail. Tujuan yang keempat, setelah anak-anak melihat video tentang kisah keteladanan Nabi Ismail, peserta didik mampu menunjukkan sikap patuh terhadap orang tua melalui kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail putra dari Nabi Ibrahim dan istrinya Nabi Ibrahim bernama Siti Hajar. Waktu Nabi Ismail masih bayi, Nabi Ismail dibawa ke tanah yang tandus. Tanah tersebut tempatnya di kota Mekah. Nah, Nabi Ismail terus ayah, ibu, ya, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu pergi ke tanah yang tandus, ke kota Mekah. Setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail berusia menginjak anak-anak, ayah Nabi Ibrahim itu ada perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya. Waktu itu Nabi Ismail masih usia anak-anak. Ya, begitu tangguhnya, begitu sabarnya Nabi Ibrahim sampai ya mau mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk berkorban, ya. Namun karena itu perintah dari Allah, Nabi Ismail pun menerima, ya, menerima dengan senang hati, dengan kesungguhan, ya, karena itu perintah dari Allah. Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakannya untuk menyembelih Nabi Ismail. Namun setelah Nabi Ismail mau disembelih, dengan tiba-tiba yang disembelih itu bukanlah Nabi Ismail, namun diganti dengan domba, ya. Itu waktu masih anak-anak. Nah, setelah menginjak dewasa, Nabi Ismail beserta Nabi Ibrahim bapaknya itu membangun
sebuah Ka'bah ya. Bangunan Ka'bah itu berada di mana ya anak-anak? Di kota mana ya? Iya, di kota Mekah. Nah, di kota Mekah di situ ada sebuah bangunan yang bernama Ka'bah. Nah, Ka'bah tersebut itu yang bangun itu Nabi Ibrahim. Waktu bangun Ka'bah sudah tinggi, Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail untuk mencari batu untuk berpijak Nabi Ibrahim. Sampai sekarang batu tersebut bekas apa itu? Bekas kaki Nabi Ibrahim pun di situ masih ada ya, tempatnya di depan Ka'bah, pokoknya di lingkungan Ka'bah situ ya. Nanti kalau anak-anak bisa ziarah ke makam Nabi ya, nanti anak-anak bisa tahu ya, bisa melihat oh ternyata bangunan Ka'bah itu seperti ini, begitu indahnya, begitu iya ya. Setelah perbekalan yang dibawa Hajar habis, Siti Hajar melihat Nabi Ismail merasa kehausan. Sampai Siti Hajar mencari ke arah Bukit Sofa. Ternyata setelah didekati, di situ tidak ada air. Terus lari-lari kecil lagi ke Bukit Marwah. Setelah sampai ke Bukit Marwah, ternyata di situ tidak ada air lagi. Terus bolak-balik sampai 7 kali ya. Setelah 7 kali, kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk memijatkan ke bumi ya, kaki yang mungil, kakinya Nabi Ismail itu diperintahkan untuk memijatkan ke bumi ya. Setelah itu Siti Hajar, karena itu perintah dari Allah, Siti Hajar menurunkan Nabi Ismail ke tanah. Setelah itu kaki Nabi Ismail berpijak ke bumi. Setelah itu keluar air ya. Bekas pijakan kaki Ismail tersebut itu ternyata keluar air yang begitu jernih. Setelah ada air, Siti Hajar mengumpulkan untuk diminumnya ke Nabi Ismail beserta Siti Hajar. Dan air tersebut yang keluar tadi yang sekarang dinamakan air Zam-Zam. Sekarang air Zam-Zam itu berada di kota Mekah ya, kota Mekah. Nah, sekarang yang tadi si Siti Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai sekarang menjadi rukun haji bagi orang Islam ya. Rukun haji kan ada yang berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Pada waktu itu, Siti Hajar itu mencari air ya, mencari air untuk diminumkan ke Nabi Ismail. Anak-anak sampai di sini sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Hikmah kisah Nabi Ismail diantaranya proses pencarian air yang dilakukan oleh Siti Hajar dari Bukit Sofa
ke Bukit Marwah yang sekarang diabadikan oleh Allah dalam proses ibadah haji yang disebut sa'i. Dan hikmah yang kedua yaitu air yang keluar dari pijakan kaki mungil Nabi Ismail yang disebut air Zam-Zam. Dan yang ketiga yaitu bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang bernama Ka'bah. Nah, Ka'bah merupakan kiblat kaum muslim. Iya, ketika mendirikan sholat juga merupakan tempat untuk haji. Anak-anak pingin ke kota Mekah apa tidak? Ya, mari kita berdoa semoga kita semua bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada di kota Mekah dan kota Madinah. Semoga kita akan segera ke sana. Amin. Di sini anak-anak sudah paham apa belum? Oh iya, terima kasih pertanyaan yang bagus ya buat teman kita Ananda Fairuz. Tepuk tangan dulu ya, kasih tepuk tangan. Waktu Nabi Ismail masih bayi, itu Nabi Ismail dibawa ayahnya ke tanah yang tandus ya. Tanah tersebut tempatnya di kota Mekah. Ya, setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail. Ya, waktu Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail beserta ibunya. Ya. Berarti waktu Nabi Ismail masih bayi, masih berusia bayi ya, itu Nabi Ismail dibawa ayah ibunya ke tanah yang tandus yang tempatnya di kota Makkah. Ya, sampai sini sudah paham Mbak Fairuz? Oh iya, terima kasih. Yang lainnya anak-anak sudah paham semua? Nah, kita berlanjut ke materi untuk pembelajaran kali ini. Tadi tentang kisah Nabi Ismail dan hikmah kisah dari Nabi Ismail. Anak-anak sudah paham apa belum? Kalau sudah, kita melanjutkan dengan meneladani perilaku Nabi Ismail. Di antaranya perilaku Nabi Ismail yaitu merupakan seorang yang taat kepada Allah. Terus yang kedua, Nabi Ismail merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, Nabi Ismail selalu bersikap sopan kepada kedua orang tua. Ya, anak-anak, marilah kita melihat tayangan video tentang kisah Nabi Ismail. Kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan tertentu anak-anak.
Beliau hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada di dalam perjalanan yang sangat jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail di kota Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Di tempat itu, Masjidil Haram sekarang berada. Ditinggal di tempat yang gersang. Anak-anak tadi barusan melihat tayangan video tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di dalam cerita tadi, anak-anak tentunya sudah menyimak, sudah melihat ya tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, ya nanti kamu sebelum Bu Guru ngasih pertanyaan, Bu Guru ngasih minta anak berkelompok dulu ya. Nah, sekarang posisi kelompok begini aja nggak apa-apa, berarti situ kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti untuk yang menjawab pertanyaan, silakan nanti kelompok 1 ya, yang bisa menjawab silakan, kelompok 2 dan seterusnya. Ya, sudah siap sampai sini? Ya, sekarang Bu Guru mau ngasih pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang menceritakan kisah Nabi Ismail. Ayo ditulis ya jawabannya. Untuk pertanyaan yang pertama menceritakan tentang kisah Nabi Ismail. Ayo yang tahu siapa? Oh iya, silakan. Dibaca. Ismail dilahirkan dalam masyarakat pendidikan politik dan informasi. Ibunya Nabi Ismail adalah seorang soleha dan banyak akal sejak masa Ini jawabannya Kimora ya teman kita itu tentang cerita Nabi Musa ya, bukan Nabi Ismail. Tapi meskipun salah, teman kita sudah maju ke depan, sudah mempresentasikan. Untuk tepuk tangan buat teman kita. Ayo kasih tepuk tangan yuk. Iya, terima kasih Kimora. Ini berarti bukan kisah Nabi Ismail ya, namun Nabi Musa. Coba yang punya yang bisa menceritakan kisah Nabi Ismail. Ya, silakan mereka. Mohon suaranya ya, enggak yang keras. Yang keras lagi. Nabi Ismail adalah bunda
Ya, ini jawaban teman kita Mbak Eka. Ini jawabannya. Pertanyaan yang kedua, itu apa hikmah kisah Nabi Ismail alaihissalam? Bisa menjawab silahkan. Ya, maju ke depan. Coba dipresentasikan. Bersabar dalam menuntut ilmu, lalu bersaing dalam menuntut. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, ini jawabannya Felisa, itu bukan hikmah Nabi Ismail, tapi hikmah Nabi Musa. Ya, terima kasih atas jawabannya. Silakan duduk kembali. Nah, untuk hikmah kisah Nabi Ismail yang tahu jawabannya silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Saya Bu. Iya, silakan. Pencarian air yang dilakukan oleh belajar dari Sofa sampai ke Bukit Mawar. Air yang keluar dari pijakan Nabi Musa alaihissalam bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim tempat yang taat oleh Nabi Ismail alaihissalam. Iya, kasih tepuk tangan lagi buat teman kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah Nabi Ismail. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mas Taufik, maju ke depan. Ya, suaranya ya Mas. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat teman kita. Ya, duduk kembali Mas. Selanjutnya yaitu sebutkan sikap patuh terhadap orang tua melalui kisah Nabi Ismail. Silakan yang punya jawaban, yang bisa menjawab, silakan maju ke depan. Saya Bu. Ya, silakan. Yuk, kasih tepuk tangan biar semangat. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Pembelajaran selanjutnya, ini Bu Guru ngasih tugas PR di rumah, nanti dikerjakan halaman 54 ya. Nanti minggu depan anak-anak
ini nanti dikumpulkan ya. Di kisah Nabi Ismail alaihissalam yang telah disebutkan di atas, bahwa banyak sekali suri tauladan yang dapat kita pelajari serta hikmah yang dapat kita petik untuk menjalani kehidupan sehari-hari, membaca serta meneladani kisah dan sifat Nabi Ismail alaihissalam memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu taat dan bersabar akan setiap ujian yang diberikan Allah. Demikianlah ulasan mengenai keteladanan dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah madrasah membahana di persada bumi Nusantara, pengemban amanat mencerdaskan tugas bangsa, santun berwibawa. LAMINTSMA mabrur membangun, turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan wasapa Pancasila.